Fanservice biasanya ditambahkan untuk memuaskan penonton, dan beberapa seri anime membuktikan bahwa fanservice bisa disisipkan atau bahkan menjadi bagian inti dari plot anime tanpa merusak keseluruhan pengalaman menonton. Namun, karena banyak fanservice bersifat seksual atau setidaknya bersifat sugestif, kesannya malah merusak cerita yang awalnya menarik dengan tambahan yang dirasanya tidak perlu. Kali ini kami akan membahas 10 anime dengan fanservice yang berlebihan. Siapa yang menduga bahwa suatu hari kita akan mendapatkan serial yang menggabungkan tema makanan dengan unsur ecchi? Yap, Shokugeki no Soma menjadi anime pertama yang melakukannya. Namun rasanya seri ini menyajikan fanservice dengan sangat berlebihan. Bagi mereka yang mencicipi masakan dari karakter utama dalam acara ini, pengalaman mereka bisa dibilang cukup unik. Hal ini mungkin dapat diterima sesekali, mengingat acara ini memang masuk dalam kategori ecchi. Namun, sejak episode pertama, kita disuguhi dengan adegan-adegan karakter yang merintih atau bahkan seperti mencapai orgasme. Hanya karena menyantap hidangan yang disiapkan oleh Soma Yukihira atau karakter utama lainnya. Dalam sekejap, pakaian pun bisa terkoyak dan orang-orang terbang dari kursi mereka. Sayangnya hal ini menjadi satu-satunya elemen yang konsisten. Meskipun demikian, secara keseluruhan, Shokugeki no Soma tetap menjadi acara yang menghibur, di mana para penonton juga dapat belajar banyak mengenai cara memasak berbagai jenis makanan. Saya yakin sebagian besar dari kalian sudah menebak jika seri ini akan masuk ke list juga. Contoh nyata dari anime yang berlebihan dalam menggunakan fanservice adalah High School of the Dead. Meskipun termasuk dalam genre ecchi, anime ini melampaui batas, terutama mengingat ini adalah serial horor. Pada dasarnya, fokus dalam horor seharusnya pada ketegangan dan ketakutan. Namun High School of the Dead menggeser prioritasnya ke fanservice yang berlebihan. Meskipun awalnya menjanjikan dunia yang tenggelam dalam kekacauan akibat virus misterius yang mengubah orang menjadi zombie, seri ini mengecewakan dengan adegan-adegan yang mengalihkan perhatian dari elemen horor. Atmosfer horor itu perlahan memudar ketika Rock terbang ke atas dan pakaian robek tanpa alasan yang jelas. Pilihan sudut kamera dan animasi memberikan kesan bahwa para pembuat lebih memprioritaskan fanservice daripada narasi yang menarik yang seharusnya bisa dihadirkan. Mayochiki mungkin terlihat seperti seri komedi romantis yang menyenangkan, tetapi setelah beberapa episode, penontonnya bisa menemukan bahwa unsur-unsur di dalamnya tidak sebersih yang mereka harapkan. Dalam anime harem, adegan fanservice hampir tak terhindarkan. Tetapi ini adalah salah satu seri yang banyak penonton rasa akan lebih baik tanpa adanya fanservice. Kami yakin bahwa tanpa fanservice yang berlebihan, anime ini akan menjadi sempurna sebagai serial komedi romantis. Bahkan sebagian penonton mengakui bahwa mereka merasa kesal saat menyaksikan adegan-adegan emosional atau serius terganggu oleh fanservice. My Dress Up Darling menampilkan tokoh utama perempuan bernama Marin Kitagawa yang tidak takut mengekspresikan dirinya dengan berdandan menggunakan kostum untuk menjadi karakter tertentu. Marin sangat menarik perhatian karakter lain dan penonton. Namun sayangnya, My Dress Up Darling juga terkena dampak fanservice yang terus-menerus. Pada intinya, kisah My Dress Up Darling berfokus pada hubungan antar Marin dan Gojo. Wajar jika beberapa adegan yang menampilkan Marin ditujukan untuk memuaskan selera atau keinginan penonton. Namun, hal ini dilakukan begitu sering, sehingga penonton baru sering disarankan untuk menghindari anime ini jika mereka tidak menyukai fanservice, karena digunakan secara berlebihan hampir di setiap episode. Fire Force merupakan contoh nyata anime yang seharusnya benar-benar menarik, namun terganggu oleh keberadaan fanservice yang tidak perlu. Dengan konsep yang unik dan menarik, serta visual yang memukau, anime ini seringkali terinterupsi oleh adegan-adegan yang seolah dibuat untuk kepuasan visual semata. Misalnya, saat ada penjelasan tentang motif penjahat, tiba-tiba muncul karakter Tamaki dengan adegan tanpa bra yang seakan-akan tidak disengaja, ditambah dengan interaksi yang kurang pantas. Meskipun mungkin memberikan kejutan pada penonton pertama kali, pengulangan adegan serupa justru membuat penonton menyadari bahwa humor atau pesan yang ingin disampaikan oleh anime ini menjadi terganggu. Meski sebenarnya Fire Force adalah pertunjukan yang bagus dengan potensi besar, namun kehadiran fanservice yang berlebihan dapat mengurangi kualitasnya.
Banyak anime memasukkan adegan yang hanya ada untuk memanjakan visual audiens laki-laki. Namun No Game No Life melakukannya dengan karakter perempuan utamanya, Shiro, yang baru berusia 11 tahun pada awal seri. Sebagian besar fanservice dalam No Game No Life terkesan konyol, karena seluruh pertunjukan seri ini mengandalkan humor yang berlebihan dan absurd. Ecchi demi humor dan fanservice hadir di setiap episode, sampai pada titik di mana ini mempengaruhi pengalaman penonton dengan No Game No Life secara keseluruhan. Banyak penggemar tabu tato menyukai konsep menarik yang disajikan seri ini, namun sebagian besar setuju bahwa ceritanya terbebani oleh keberadaan fanservice yang berlebihan. Inti ceritanya sendiri adalah mengenai tato di tangan pemeran utamanya yang didapat setelah menolong seorang kakek. Ternyata, tato ini merupakan senjata rahasia yang sangat kuat dan diincar oleh semua orang. Seperti yang sudah kami bilang sebelumnya, untuk menonton seri ini sulit untuk mengabaikan bagian fanservice-nya. Sebagian besar fanservice bersifat seksual, dengan karakter yang setengah telanjang dan situasi yang merangsang, yang mengurangi pengalaman kita sebagai penonton yang sebenarnya sudah diberikan cerita yang cukup menarik. Like novel asli yang menjadi dasar anime ini, ternyata tidak memiliki fanservice yang sebanyak ini. Animenya malah lebih fokus pada unsur merangsangnya, terutama ketika menyangkut Hestia, yang merupakan seorang dewi dan karakter utama dalam seri ini. Hampir setiap OVA yang dirilis untuk anime ini justru lebih mendorong fanservice dibandingkan serinya, menghadirkan scene-scene sesat yang tidak memberikan nilai tambah pada cerita. Fairy Tail adalah seri shonen fantasi yang sangat populer dengan beragam karakter perempuan di dalamnya. Namun sayangnya, seri ini cenderung banyak menggunakan fanservice, sehingga karakter-karakter tersebut seringkali diseksualisasi. Meskipun demikian, satu hal yang patut dicatat adalah adanya variasi fanservice yang merata. Sekali lagi, dalam kasus ini, anime Fairy Tail meningkatkan tingkat fanservice yang ada dalam source materialnya, dan semakin menjadi-jadi seiring berjalannya waktu. Penonton yang tetap setia mungkin tidak keberatan atau menjadi kurang peka terhadap hal tersebut, tetapi banyak yang merasa bahwa potensi Fairy Tail sebagai seri shonen yang menarik terhambat oleh adanya fanservice yang berlebihan. Walaupun memiliki momen-momen yang wholesome atau menyentuh, anime ini dirasa terbebani dengan sejumlah fanservice yang berlebihan. Banyak dari kontennya yang membuat tidak nyaman, seperti pada episode pertama di mana Kobayashi membuat Tohru membuka pakaiannya dan kemudian mengejeknya. Sebagian besar humor dalam Kobayashi-san no Maid Dragon kemudian bersifat seksual, meskipun tidak seburuk adegan awal ini. Animenya sendiri mencoba untuk menyeimbangkan elemen fanservice yang sugestif dengan momen-momen yang ada, namun pada akhirnya kacau dan kurang berhasil, sehingga sulit dinikmati. Itulah beberapa anime dengan fanservice yang berlebihan. Kamu punya list sendiri? Jangan lupa komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!